Kepercayaan diri itu ibarat benih yang dia butuh dipilih, ditanam, kemudian dirawat dan dijaga agar bisa tumbuh besar, kemudian menjadi pohon yang menghasilkan buah yang lebat buat kita. Kalau kita ingin bagaimana diri kita menjadi orang yang percaya diri, maka tidak bisa tidak. Kitalah yang harus mengusahakannya gitu. Ibaratnya kita yang harus semai bibitnya, kemudian kita siram, kita pupuk, kita jaga dia tumbuh subur, barulah kemudian kita bisa memanennya. Hai, saya Ronald Galung. Jumpa lagi di channel ini, channel yang akan banyak membahas tentang pengembangan diri, khususnya bagaimana membuat seseorang menjadi lebih percaya diri, lebih berani untuk tampil, dan berbagai macam tips sukses yang akan sangat bermanfaat buat Anda semua. Bagi yang baru pertama kali join di channel ini, pastikan Anda subscribe, ya bisa subscribe, kemudian klik loncengnya karena akan selalu ada video baru yang itu akan membantu untuk pengembangan diri. Plus kalau ada pertanyaan ataupun ada komentar apapun silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, kita kembali ke topik pada video kali ini yaitu bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri. Banyak orang yang ingin bisa punya rasa percaya diri karena menyadari bahwa hanya dengan kepercayaan dirilah kita bisa melakukan sesuatu secara optimal, secara maksimal. Hanya dengan kepercayaan dirilah, maka apa yang kita punya itu bisa kita gunakan dengan baik. Anda orang yang cerdas. Tapi kalau kecerdasan Anda tidak disertai dengan kepercayaan diri, maka kecerdasan Anda itu hanya akan bisa bermanfaat buat diri Anda sendiri. Tidak bisa Anda gunakan untuk membantu orang lain, ataupun tidak bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan banyak hal. Begitu juga ketika Anda misalnya terampil terhadap sebuah hal. Anda terampil main gitar, Anda terampil menyanyi, Anda terampil mengerjakan sebuah program. Tapi kalau kemudian Anda tidak percaya diri untuk menawarkannya kepada orang lain, menunjukkannya kepada orang lain, maka yang terjadi tidak ada yang tahu apa yang Anda bisa dan secara otomatis apa yang Anda bisa tidak akan bisa berdampak besar bagi hidup Anda. Sehingga percaya diri adalah hal yang penting untuk kita kuasai. Kita pelajari bagaimana cara menumbuhkannya. Nah, karena kepercayaan diri itu ibarat benih yang butuh ditanam, maka ada 5 hal yang butuh kita lakukan. Ya, ini hal yang saya lakukan setiap hari untuk bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri. Karena kalau kita lakukan hal ini, maka secara otomatis biasanya kepercayaan diri itu benih-benih ya, benih-benih kepercayaan diri itu akan mudah muncul di dalam diri kita dan tinggal kemudian dari kitanya itu, mau kita arahkan dia untuk apa, mau kita manfaatkan dia untuk apa, mau kita maksimalkan dia untuk apa. Oke, nah kita akan bahas satu persatu tentang bagaimana caranya 5 tips mudah untuk menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri kita. Kita akan mulai dari yang pertama. Pastikan bagi kamu yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel ini karena channel ini akan sangat penting untuk kamu ke depan dalam hal bagaimana membangun kepercayaan diri. Nah, sebelum video ini juga sudah ada beberapa video sebelumnya terkait bagaimana meningkatkan kepercayaan diri. Tips bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri. Dan ke depan juga tetap akan ada channel, akan ada video yang lebih spesifik mengajarkan tentang apa yang harus kamu lakukan agar lebih percaya diri. Nah, kita akan mulai membahas tentang 5 tips bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri dalam diri Anda. Yang pertama, apa itu? Yang pertama adalah olahraga. Ini terkesan hal yang sederhana, hal yang simpel, hal yang biasa, tapi sadar atau tidak, maka ini adalah hal yang sederhana yang bisa kamu lakukan, yang bisa Anda lakukan untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Simpelnya seperti ini misalnya. Pernah nggak dalam keseharian, dalam 1 minggu, Anda membandingkan itu antara hari ini dengan hari-hari yang lainnya. Atau paling tidak seperti ini.
Biasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan ada ya di dalam hari kita. Nah, pertanyaannya adalah kadang kita tidak olahraga setiap hari, tapi ada hari-hari di mana kita olahraga. Misalnya di hari Minggu. Nah, pernah nggak membayangkan, merasakan ketika Anda habis olahraga di hari Minggu, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami? Biasanya orang ketika dia setelah selesai olahraga, kepercayaan dirinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak olahraga. Kenapa? Karena saat kita olahraga, saat tubuh kita bergerak, maka kita memompa adrenalin di dalam diri kita. Sehingga apa? Adrenalin ini membuat kita lebih excited, lebih semangat, dan lebih fresh. Nah, olahraga itu membuat tubuh kita bugar. Ketika tubuh kita merasa bugar, maka yang terjadi adalah kita seakan-akan berada dalam satu kondisi siap untuk menghadapi apapun yang terjadi di hari itu. Ya, jadi ini yang bisa kemudian coba dirasakan. Biasanya kalau saya pribadi itu ketika habis jogging, ketika habis jalan pagi dan kemudian badan terasa fresh, segar, maka untuk ketemu orang, untuk menyapa orang itu jauh lebih enak, lebih enjoy gitu. Dibandingkan kemudian misalnya saya selama 1 hari penuh itu hanya di tempat tidur itu. Hanya tidur-tiduran, hanya malas-malasan ataupun rebahan. Nah, kemudian diminta untuk ketemu orang. Nah, biasanya apa yang terjadi? Kita misalnya lah habis rebahan, tidur-tiduran, kemudian diminta ketemu orang, itu rasanya nggak enak sekali, itu kan? Ya, rasanya nggak enak sekali. Kenapa? Karena ya pertama ya mood kita lagi nggak bagus, kemudian ekspresi wajah kita pun lagi nggak segar, dan kita ketika mau bicara pun mungkin agak kurang bergairah. Nah, jadi tips pertama untuk memiliki benih kepercayaan di dalam diri, lakukan hal ini. Olahraga. Usahakan sebenarnya setiap pagi Anda olahraga. Ya, olahraga sederhana saja. Misalnya mungkin simpel ya. Anda jogging, Anda jalan pagi, atau paling tidak misalnya lakukan jumping jack ya. Anda lompat-lompat, nggak butuh lama, 5 menit saja. Anda bisa rasakan perbedaannya ketika Anda selesai loncat-loncat, apa yang terjadi? Anda jauh lebih merasa bugar, merasa segar, dan yes, kepercayaan diri Anda itu bibitnya muncul dan siap untuk Anda olah selanjutnya. Oke, itu yang pertama. Nah, kita masuk ke tips yang kedua. Apa yang butuh kita lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita di hari itu? Nah, yang kedua adalah mandi dengan air dingin. Mandi dengan air dingin. Tapi wah, coach, kalau misalnya mandi dengan air dingin itu rasanya wah menggigil sekali. Nah, ada satu penelitian menarik yang menunjukkan bahwa kalau kita mandi dengan air dingin, maka ada sejumlah hormon di dalam tubuh kita itu yang teraktivasi. Hormon bahagia yang kemudian bisa membuat kita pada hari itu feel happy. Dibandingkan dengan ketika misalnya kita mandinya dengan air hangat. Nah, mandi ini adalah hal yang sederhana. Anda bisa bayangkan misalnya mungkin perasaan Anda bagaimana ketika setelah mandi dan sudah lama tidak mandi. Tentunya ini sangat mempengaruhi ya pada bagaimana mood Anda, pada emosi Anda, pada bagaimana cara berpikir, cara Anda merasa, cara Anda berinteraksi. Nah, memastikan diri kita setiap hari mandi, pagi hari mandi dengan air dingin, itu adalah cara untuk bagaimana kita menanamkan benih kepercayaan di dalam diri kita. Nah, Anda mandi misalnya mungkin sekaligus keramas, kemudian gunakan sabun yang wangi, maka Anda bisa merasakan itu. Setelah mandi Anda betul-betul merasa, wow, feel happy, feel fresh, dan sebagainya. Nah, itu yang kedua. Nah, kita masuk yang ketiga. Tips yang ketiga untuk bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri dari apa yang kita lakukan sehari-hari adalah berpakaianlah rapi. Usahakan Anda berpakaian rapi setiap hari. Kenapa? Karena bagaimana perasaan Anda satu hari itu akan sangat ditentukan oleh seperti apa pakaian yang Anda kenakan. Kalau Anda misalnya gunakan pakaian yang kusam, yang mungkin kaos oblong Anda atau pakaian Anda sehari-hari yang sudah lama, nah, sudah lubang-lubang, maka pastinya perasaan Anda pun itu akan tidak
fresh, Anda merasa ya bukanlah siapa-siapa, atau ya merasa mungkin tidak maksimal hari itu. Tapi bandingkan dengan ketika misalnya Anda di hari-hari biasa Anda berpakaian rapi, Anda misalnya mungkin gunakan kemeja Anda gitu. Kemudian Anda gunakan kemeja, Anda kalau misalnya pun pakai kaos boleh. Nah, Anda cobalah tampil secara fresh pada pagi itu. Nah, apalagi kalau misalnya buat laki-laki, coba misalnya mungkin masukkan kemeja Anda, celana Anda, kaos Anda ke dalam celana. Jadi berpenampilan rapi. Nah, tipsnya adalah seperti ini. Gunakan penampilan yang sedikit lebih formal dari orang-orang di sekitar Anda. Nah, percaya bahwa ketika Anda berpakaian rapi, berpakaian yang sedikit lebih formal dibandingkan orang di sekitar Anda dengan sendirinya akan bersikap berbeda. Cara jalan Anda akan berbeda. Cara bicara Anda pun akan berbeda. Perasaan Anda pun akan berbeda ketika Anda menggunakan pakaian yang lebih rapi dan lebih formal dibandingkan sehari-hari. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini. Ketika Anda menggunakan pakaian kemeja ya, kemeja formal di dalam keseharian, maka Anda merasakan diri Anda itu adalah orang yang lebih positif, orang yang lebih sukses, orang yang profesional, dan itu semua akan mempengaruhi bagaimana kepercayaan diri Anda dibandingkan dengan Anda menggunakan kaos oblong ataupun sekedar daster. Nah, jadi tips yang ketiga ini adalah berpakaian rapi. Nah, saya mau cerita dulu tentang berpakaian rapi, karena ini terus terang bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang begini, kita beranggapan bahwa berpakaian rapi dan sedikit formal itu artinya kita harus punya pakaian bagus. Enggak selalu harus punya pakaian bagus atau pakaian baru. Yang utama adalah, pertama, dari hal kerapian itu adalah pakaian Anda bersih, dicuci bersih, wangi, kemudian disetrika. Itu saja sudah cukup itu. Entah apakah kemeja, apakah kaos, nggak jadi masalah. Yang penting Anda cuci bersih, kemudian wangi, dan disetrika rapi. Itu sudah mewakili yang namanya berpakaian rapi. Tapi saya mau cerita satu hal lainnya yang juga sangat penting. Kadang ini adalah hal yang sulit dilakukan oleh beberapa orang dikarenakan ada mindset keliru di dalam pikirannya. Saya mau cerita dulu. Waktu saya kuliah, saya pernah kemudian tanya dengan seorang kakak tingkat, saya bilang seperti ini, Kak, saya jauh-jauh datang dari kampung, kuliah di sini, saya pengen diri saya sukses. Apa yang harus saya lakukan? Nah, salah satu hal yang diajarkan oleh senior saya itu adalah setiap hari cobalah berpakaian rapi. Simpelnya bagaimana? Ke kampus, gunakan kaos atau kemeja, tapi masukin di dalam celana. Nah, hal yang simpel, hal yang sederhana, tapi saya bilang oke, that's okay, saya akan coba itu. Nah, percaya nggak? Waktu hari pertama saya mau melakukan itu, saya sudah ambil kemeja saya, ambil kaos saya, dan kemudian sudah berpakaian rapi. Kaosnya saya masukin ke dalam celana, ya kaos berkeras saat itu. Dan saya bercermin. Ketika saya bercermin, saya merasa diri saya wow, positif, wow, berenergi, wow. Saya adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin itu karena penampilan saya hari ini. Dan ketika saya keluar dari kamar, tiba-tiba pikiran negatif masuk dan kemudian membuat saya akhirnya apa? Mengeluarkan kemeja yang sudah saya masukkan ke dalam celana dan kemudian ya seperti hari-hari yang sebelumnya. Saya ke kampus tidak dengan pakaian di mana saya masukkan ke dalam celana. Nah, siangnya saya kemudian tanya lagi ke kakak senior saya, Kak, kenapa sih agak susah sih sebenarnya kita untuk mengubah sebuah kebiasaan? Saya bilang dikatakanlah seperti ini, bahwa ya itulah sebenarnya yang membedakan antara orang sukses dan orang gagal. Yang membedakan utamanya ada pada cara berpikir. Orang sukses cara berpikirnya berbeda, orang gagal cara berpikirnya berbeda. Nah, sekarang pilihannya kalau kamu mau sukses, ya cobalah mulailah berdandan seperti layaknya orang sukses. Karena itu yang akan membuat perbedaan besar nanti itu. Akhirnya kemudian besok harinya saya coba lagi, oke, berpakaian seperti itu, rapi, masukkan ke dalam celana. Nah, ketika sudah menggunakan angkot ya, ke kampus, yang terjadi saat itu adalah wow, sepanjang perjalanan pikiran saya betul-betul kacau karena berbagai macam
hal negatif yang terbayang oleh saya muncul. Nah, bayangan seperti apa yang muncul? Bayangannya seperti ini, itu adalah ketakutan, kekhawatiran. Kalau kemudian saya berpakaian rapi dengan masukkan ke dalam celana, saya diolok-olek oleh teman saya akan diejek oleh teman saya. Nah, karena memang itulah realitanya itu. Banyak orang yang tidak senang ketika misalnya kita tampil lebih baik dibandingkan mereka. Dan terbukti itu ketika mendekati kampus, nggak sampai masuk gerbang kampus, saya sudah keluarkan lagi kemeja saya. Dan saya ketemu lagi dengan kakak senior saya dan saya tanyakan lagi. Nah, seperti itu. Jawabannya adalah kalau kita mau sukses ya harus berani untuk bagaimana melatih diri kita punya cara berpikir sukses. Orang sukses itu apa? Pasti biasanya mereka apa? Penampilannya rapi. Kenapa? Karena ketika mereka penampilannya rapi, ini akan sangat membantu untuk membuat orang tertarik dengan mereka, bertransaksi dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, dan akhirnya memberikan mereka lebih banyak peluang. Oke, dan saya coba lagi pada kesempatan yang lain, saya ke kampus dengan pakaian yang saya masukkan ke dalam celana, dan ketika saya masuk ke dalam kampus, betul apa yang saya risaukan, khawatirkan. Yang saya lihat adalah teman-teman mengolok-olok saya karena pakaian saya rapi. Dan ada beberapa yang bilang, wow Pak dosen, halo, Pak guru, dan sebagainya. Dan beberapa orang mencoba untuk menarik kaos yang saya gunakan, mengeluarkannya dari celana saya. Saya kemudian bertanya lagi kepada kakak senior saya dan jawabannya seperti ini. Tahu nggak kenapa kemudian orang ada yang nggak suka ketika kamu berpakaian rapi, berpakaian yang lebih baik dari mereka? Jawabannya adalah karena mereka tidak mau kamu bisa lebih sukses dari mereka. Kamu bisa lebih berhasil dari mereka. Sekarang pilihannya adalah apakah kamu akan membiarkan mereka menghambat kamu untuk berhasil, untuk sukses, ataukah kemudian kamu tetap dengan keinginan besar kamu untuk lebih berhasil dan sukses. Dan singkat cerita, akhirnya ya saya terus praktekkan bagaimana untuk senantiasa berpakaian rapi, berpakaian lebih baik ya setiap harinya ketika ke kampus. Ada beberapa teman yang ketika ke kampus ya dengan style ya celana jeans yang robek-robek dan kemudian kaos oblong yang ditutupi kemeja dan sebagainya yang mungkin lebih terkesan wow cool keren ya saat itu, tapi saya tetap dengan berusaha berpakaian yang lebih sedikit formal dibandingkan teman-teman. Dan apa yang saya rasakan adalah ternyata betul ketika kita berpakaian yang lebih rapi, berpakaian yang lebih formal, itu akan menjadi nilai plus kita bagi orang sekitar. Kenapa? Karena orang-orang akan menilai itu. Dosen akan menilai, hey, oke, kita punya mahasiswa sekian banyak. Kita butuh orang untuk mewakili kegiatan kampus. Maka siapa yang kita pilih? Nah, tentunya yang akan menjadi salah satu penilaian dari dosen adalah mereka yang berpenampilan rapi. Kenapa? Karena ketika mahasiswa ini akan mewakili kampus, otomatis dia harus bisa mewakili citra diri kampus, ya seperti itu. Ataupun misalnya ada berbagai macam kesempatan yang lainnya. Dan saya banyak membuktikan hal itu karena ternyata walaupun misalnya ada istilah don't judge the book by the cover, jangan menjudge ya, menghakimi buku dari covernya saja, tapi ya realitanya adalah fungsi dari cover buku itu adalah untuk agar orang bisa terbantukan tahu isinya apa. Oke, jadi tips yang ketiga adalah berpakaian rapi. Ini akan membantu untuk menumbuhkan bibit kepercayaan diri pada diri Anda. Oke, kita masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat ini hal yang sederhana juga, tapi ya Anda bisa rasakan ketika Anda lakukan ini akan menumbuhkan kepercayaan diri yang lebih pada diri Anda. Apa itu? Selalu berupaya untuk setiap harinya menggunakan sepatu. Ya, ini saya dapat insight-nya dari saya memperhatikan orang-orang kok beda ya antara orang yang pakai sendal dan pakai sepatu. Ya, orang yang pakai sendal terlihat asal-asalan, terlihat casual, santai, tapi mereka yang pakai sepatu terlihat lebih siap, lebih ready. Nah, dan saya pun merasakan ketika saya gunakan sepatu, saya merasa diri saya lebih siap untuk melakukan apapun yang harus saya lakukan hari itu dibandingkan dengan tidak menggunakan sepatu. Dan inilah yang kemudian
saya menduga bahwa beberapa orang sukses di dalam kehidupan sehari-harinya, walaupun di dalam rumah, saya memperhatikan ada yang di dalam rumah mereka pakai sepatu. Pagi-pagi setelah olahraga, mandi, sarapan itu sudah pakai sepatu. Padahal mungkin hanya akan ada di rumah saja seharian. Ataupun mungkin lebih banyak aktivitasnya di rumah. Nah, pakai sepatu itu juga ternyata sangat akan membantu untuk bagaimana menumbuhkan kepercayaan di dalam diri kita. Oke. Dan kita masuk ke tips yang kelima. Silakan, ini semakin seru dan menarik ya. Pastikan subscribe agar kemudian Anda bisa dapatkan notifikasi video-video bermanfaat tentang pengembangan diri dari channel ini. Oke, nah yang kelima adalah cara menumbuhkan rasa percaya diri adalah senantiasa latih senyum Anda. Bukan karena kita bahagia kemudian kita tersenyum, tapi ingatlah bahwa mind, body, and soul itu adalah satu kesatuan. Kita bisa saja akan merasa bahagia ketika kita senyum. Coba Anda praktekkan. Anda setiap saat tersenyum sambil kemudian mensyukuri apa yang Anda punya. Maka dengan sendirinya ketika kita tersenyum, hormon-hormon positif, hormon-hormon bahagia, hormon-hormon penuh syukur di dalam diri kita itu akan teraktivasi dan membuat kita merasa feel happy pada hari itu. Anda ketemu orang, Anda tersenyum. Anda melihat hal yang lucu, Anda tersenyum. Anda melihat hal yang baik, Anda tersenyum. Apapun situasinya, latih diri Anda untuk tersenyum. Maka dengan sendirinya ini akan menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri Anda secara utuh. Oke? Itu ya, 5 tips bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri. Hal yang sangat mudah, hal yang sangat simpel dan low budget, nggak perlu mengeluarkan budget apapun. Karena apa? Yang pertama Anda hanya butuh pastikan Anda olahraga, kemudian yang kedua adalah mandi pagi dengan air dingin, kemudian yang ketiga adalah berpakaianlah yang rapi, pakaian yang dicuci bersih, yang harum dan disetrika, tidak harus baru, kemudian pastikan adalah sedikit lebih formal dari situasi Anda sekitar. Jadi kalau misalnya Anda kuliah, teman-teman Anda pakai kaos oblong, Anda pakai kaos berkerah. Kalau teman-teman Anda pakai kaos berkerah, Anda pakai kemeja. Kalau teman-teman semua Anda pakai kemeja, Anda kemejanya masukin ke dalam. Nah, itu akan membuat Anda terlihat bersinar. Kemudian yang keempat adalah selalu gunakan sepatu. Berusaha untuk gunakan sepatu. Sepatu pun tidak harus selalu sepatu mahal, sepatu formal, sepatu apapun. Nah, sepatu membuat pikiran bawah sadar Anda itu terprogram bahwa Anda siap untuk beraktivitas, Anda siap untuk berbagai macam kesempatan di depan sana. Dan yang kelima adalah selalu tersenyum. Oke, demikian video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.